Salah satu aksi paling fenomenal dari Kusni Kasdut adalah saat ia merampok barang-barang dari Museum Nasional Jakarta. Ia membawa lari 11 permata berharga dengan menyamar sebagai polisi. Jarang orang merampok museum, guys. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozu Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya nak menyaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu Calon Alumni. Anda boleh pergi ke channel Calon Alumni, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Calon Alumni. So, tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya adalah 7 preman paling legendaris dari Indonesia. Wow, kita orang kata legend lah kalau orang Malaysia panggil, guys. Oh, legend. 7 legend yang paling legendaris dari Indonesia. So, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama. Sebagai bodyguard atau petugas keamanan dari suatu acara, dalam dunia kepremanan ada level yang membatasi dari masing-masing preman. Misalnya preman kelas bawah, kelas menengah, dan preman kelas atas. Ya, kalau dipikir-pikir nggak beda jauh lah dengan struktur sebuah organisasi. Bedanya tuh cuman cara mendapatkan atau menaikkan level yang mereka anut, yakni dengan kekerasan. Untuk preman kelas bawah yang bisanya cuma malak anak sekolah mah nggak usah diomongin lah ya, kebanyakan. Nah, sekarang kita akan membahas 7 preman di Indonesia yang sangat legendaris. 7 preman yang sangat legendaris di Indonesia, guys. Bayangkan. Hercules. Hercules. Hercules merupakan seorang preman yang ditakuti di daerah Tanah Abang, Jakarta. Walaupun perawakannya tidak besar, Hercules mampu lolos dari sang maut berkali-kali. Tangan kanannya telah putus dan digantikan tangan palsu. Bola mata kanannya pun sudah diganti dengan bola mata palsu setelah terkena timah panas dari lawannya. Bahkan ia pun pernah mengalami pembacokan sebanyak 16 kali hingga harus masuk ICU. Ada isu yang mengatakan bahwa ia punya ilmu kebal yang didapatnya dari seorang pendekar Baduy dalam. Wah, ada ilmu kebal. Tangan pun tangan palsu, mata kanan pun mata Kusni palsu. Kasdut. Kusni Kasdut, ya. Kusni Kasdut adalah preman sekaligus penjahat dan perampok kelas kakap yang pernah ada di Indonesia. Bahkan bisa dibilang ia adalah preman paling legendaris karena banyak sekali melakukan aksi mengerikan. Salah satu aksi paling fenomenal dari Kusni Kasdut adalah saat ia merampok barang-barang dari Museum Nasional Jakarta. Ia membawa lari 11 permata berharga dengan menyamar sebagai polisi. Jarang orang merampok museum, guys. Dia orang yang pertama merampok museum untuk barang-barang dalam museum tu. Bayangkan. Oh yo, ini baru betul-betul legend, guys. Bukannya merampok kedai-kedai biasa, museum. Kusni Kasdut banyak sekali melakukan perampokan barang mewah. Ia tak segan-segan membunuh korbannya yang melawan. Atas apa yang dilakukan ini, Kusni Kasdut mendapatkan hukuman mati dari pengadilan. Sebelum eksekusi datang, Kusni Kasdut akhirnya bertobat dan memeluk agama Katolik. Dan akhirnya dia memeluk agama Katolik, ya. Dia bertaubat. Johnny Indo. Johnny Indo. Nama Johnny Indo mulai meroket ketika ia dengan kelompoknya melakukan aksi perampokan di sebuah bank pada siang hari. Ya, kayak di film-film Hollywood gitu gambarannya. Dalam melakukan aksinya, Johnny dan kawan-kawan pantang untuk melukai korban. Namun akhirnya dia tertangkap oleh polisi karena kecerobohan anggotanya yang menjual barang rampokan sembarangan. Mereka pun dipenjara di Nusa Kembangan. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Johnny berhenti. Ia kabur dari Nusa Kembangan bersama 7 kawannya karena tidak makan selama berhari-hari. Akhirnya ia menyerahkan diri ke polisi. Ketika di penjara untuk kedua kalinya, ia mulai insyaf dan belajar agama. Oh, dia insaf, ya. Dan dia belajar tentang agama lah. Anton Medan. Anton Medan. Anton Medan lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara tahun 1957. Ia merupakan keturunan Tionghoa dengan nama Tan Hock Liang. Sebelum insyaf, ia merupakan perampok yang ganas dan juga seorang bandar judi. Banyak tuduhan yang datang kepadanya terkait kasus kerusuhan Mei 1998. Tapi sudah menjadi baik, Sejak ya? 1992, ia berhenti dan masuk Islam.
Kemudian membuat Masjid Jami Tan Hock Liang di daerah Cibinong. Wow, dia yang membina masjid. Tengok guys, bagaimana Allah bagi hidayah kepada orang yang jahat tadi. Bagaimanapun jahatnya, Allah bagi hidayah terus menjadi baik. Sahara Oloan Panggabean. Nah, preman yang satu ini berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Nggak semua orang bisa ketemu sama Olo, sapaan akrabnya. Cuma orang-orang tertentu yang bisa bertemu dengannya. Itu pun harus melewati penjagaan berlapis-lapis. Olo pun nggak suka ketemu dengan wartawan karena dia nggak pengen diekspos media. Perawakannya yang biasa aja bikin kita nggak nyangka kalau dia salah satu preman terkemuka. Bisnis yang dijalankan Olo adalah debt collector dan perjudian. Namun demikian, terdapat kabar burung yang mengatakan bahwa Olo sering membantu orang banyak di Sumatera Utara, mulai dari membiayai pengobatan, biaya pendidikan, hingga modal usaha. Olo menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan April tahun 2009. Oh, baru saja juga lah dia meninggal ya. John K. John Refra K alias John K, pemuda asal Maluku Utara ini menjalankan bisnis sebagai debt collector alias penagih utang di Jakarta. Konon kelompok John K meminta komisi sebesar 10-80% dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Namanya mencuat setelah Basri Sangaji yang tak lain adalah kompetitornya dalam bisnis penagih utang tewas terbunuh pada tahun 2004. Selain itu pula, beberapa kasus pembunuhan dan kerusuhan di Jakarta pernah melibatkan nama John K. John K ya? Oh, nama pun dah ganas guys. Johnny Sembiring. Oh, Johnny Sembiring. Sosok Johnny Sembiring memang melegenda. Johnny Sembiring dikenal preman intelek. Kabarnya ia pernah berhasil mengelabui Perdana Menteri atau PM Malaysia. Tujuannya saat itu Sebentar adalah... guys, kita ulang balik. Apa dia cakap tadi? Sembiring memang melegenda. Johnny Sembiring dikenal preman intelek. Kabarnya ia pernah berhasil mengelabui Perdana Menteri atau PM Malaysia. Wow, pernah mengelabui PM Malaysia guys. Dahsyat tak? Oh, Tujuannya saat itu adalah untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 60-an, namun belum ada informasi jelas lagi soal cara mengelabui dan teknik yang ia lakukan tersebut. Kabar ini agaknya perlu didalami dan digali lebih lagi faktanya. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Calon Alumni. Anda boleh pergi ke channelnya, jangan lupa klik butang subscribe guys. So, 7 preman paling legendaris dari Indonesia. Ataupun kalau orang Malaysia panggil 7 preman paling legend lah. Kira legend ni orang yang hebat guys. Kalau dia tak hebat, orang tak panggil dia legend guys. Orang yang hebat saja boleh mendapat gelaran legendaris ni ya. So, katanya di sini memang kita tengok kalau kita tengok muka preman-preman ni memang nampak muka mereka pun orang yang baik-baik sebenarnya muka mereka. Bukan nampak pun sangat jahat benar, tetapi kita tengok di situ bagaimana mereka sangat hebat, sangat tangkas, sangat bijak untuk menipu, untuk menjadi penyinayah yang sangat susah ditangkap ataupun yang mudah lolos daripada tangkapan polisi ya. Itu yang kehebatan mereka, dan ada yang kebal katanya di situ. Tetapi yang saya sangat kagum, walau bagaimanapun jahat mereka waktu muda tu, tetapi mereka insaf pada akhir-akhir usia mereka. Ada yang memeluk agama Islam, ada yang memeluk agama Kristian, dan ada yang daripada kaum Cina tu tadi, dia terus memeluk agama Islam dan membina sebuah masjid lagi guys. Itulah orang kata, kalau Allah hendak membagi hidayah kepada kita dengan sekali petik saja, pasti kita akan berubah guys. Itulah kelebihan ada yang ada pada mereka-mereka ni guys. Dan itulah kuasa Allah untuk memberi hidayah kepada mana-mana yang Allah mahukan. Itu yang kita patut. Dan sebenarnya guys, Allah tidak melihat kehidupan permulaan kita, tetapi Allah hendak melihat pengakhiran kehidupan kita sebenarnya. Itu yang saya tahu guys. Kalau salah, maafkan saya. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Browser Channel tanpa sokongan anda. Tiadalah Browser Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda kepada Browser. Saya minta maaf andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.